Halo pemirsa, bergabung kembali di channel saya. Hari ini saya akan memprediksi tentang Baim Wong, dimana Baim ini kan beritanya sedang viral. Dia memaki-maki seorang kakek dan mengata-ngatai pengemis, kemudian viral lah berita itu. Dan Baim sudah memberi klarifikasi. Yang pertama, dia mengatakan dia tidak menyesali atas apa yang sudah dilakukan. Dia mempunyai caranya sendiri dalam menegur seseorang, dalam berbagi kepada seseorang. Kemudian diklarifikasi yang kedua, dia meminta maaf atas apa yang sudah terjadi, atas ketidaksopanannya dalam menegur si kakek. Nah, dan banyak yang komen-komen, nggak tulus si Baim ini seperti itu ya. Tulus nggak tulusnya biarlah Tuhan yang tahu, karena yang namanya Baim sudah minta maaf ya. Tanggapilah itu dengan positif ya, jangan terlalu negatif thinking, karena entah itu ikhlas dan tidak ikhlas, biarlah Tuhan yang menilai. Tapi di sini akan saya cari tahu apa yang membuat Baim ini minta maaf, ataukah ada tendensi hal-hal yang lainnya. Ada simbol gunung meletus, emosi dari netizen yang sudah meledak dikarenakan ini. Tanggapan dari masyarakat, dari sebagian masyarakat, dari sebagian netizen yang begitu marah atau begitu kecewa, begitu geram atas apa yang dilakukan Baim kepada si kakek. Alasannya ini. Kemudian di sini ada simbol stillness, keheningan. Setelah dia merenung, setelah dia menimbang-nimbang, selanjutnya ada simbol unfoldment. Akhirnya dia mengungkapkan rasa bersalahnya, minta maafnya itu atas apa yang sudah dilakukan kepada si kakek. Mengungkapkan di sini. Kemudian ada simbol karma DNA. Itu bagian dari karmanya yang harus diterima. Ini jadi saya ingat Nikita Mirzani yang bilang karma gitu. Ini keluar karmanya, saya nggak ngada-ngada loh ya. Keluar benar karmanya ini, bagian dari karma kehidupan dia. Kemudian di sini ada simbol kreasi sebagai bentuk usaha untuk memulihkan kondisi yang ada. Jadi di kartu ini artinya apa yang dilakukan Baim itu mengungkapkan unek-uneknya atau mengungkapkan permintaan maaf setelah dia menimbang-nimbang, dikarenakan ada gerakan dari publik, dari netizen yang begitu heboh, yang begitu membooming untuk meredam ini aslinya, untuk meredam ini, untuk meredam kemarahan dari netizen, dari publik dikenakan apa yang sudah dilakukannya. Dan kejadian ini merupakan karma dari dia yang harus dijalani. Makanya mari kita hidup secara real ya. Jadi apa yang kita tontonkan setidaknya jangan terlalu berbanding terbalik dengan kehidupan nyata. Jadinya ada simbol karma yang keluar, dipertontonkan. Kemudian kartu yang ini bagaimana? Mari kita ungkap di sini. Saya ngocok ini tadi ada simbol begini yang artinya berdoa, yang artinya juga memohon kepada Tuhan. Jadi Baim ini bisa dikatakan sudah merenung ke dalam, sudah menimbang-nimbang, dan juga sudah berdoa kepada Tuhan, dan juga sudah hitungannya minta petunjuk dari Tuhan dengan cara seperti ini. Tadi kan saya diperlihatkan seperti itu. Semoga kedepannya bisa lebih baik si Baim ini ya. Kartu yang ini ada simbol forgiveness, maafkanlah. Makanya di sini muncul simbol maafkanlah apa yang sudah dilakukannya. Kartu yang ini kemudian di sini ada simbol workaholic. Jadi bisa dikatakan pekerjaan, gila kerja, gila konten. Jadi membuat konten yang seperti itu dia meminta maaf. Kemudian di sini ada simbol fight, keyakinan. Di sini ada simbol trickery, tipu daya.
Kemudian di sini ada simbol prayer, doa. Jadi seperti ini. Dari baris yang kedua ini bisa saya simpulkan kalau Mbak Im Wong ini minta maaf atas konten yang sudah diperbuatnya dan atas trickery. Trickery ini penipuan, tipu daya. Ini ya, trickery. Jadi kalian kalau nggak percaya bisa lihat di kamus. Trickery itu artinya apa? Tipu daya. Atas tipu daya yang sudah dilakukan atau atas konten-konten yang sudah dibuat selama ini yang bisa dikatakan antara kenyataan dan kehidupan real ada perbedaan. Makanya begitu terjadi seperti ini, ada karma yang memang harus dijalaninya. Jadi semuanya ini bagian dari karma dari kehidupan yang harus dijalaninya. Terbukanya sebuah tabir, tapi dia sudah meminta maaf dan juga sudah memohon prayer petunjuk dari Tuhan untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi ya mohon dimaafkan atas apa yang sudah dilakukan ya. Kemudian dari kartu ini seperti apa? Kemudian ada simbol ratu bawa cangkir dan di belakangnya ada air terjun yang mengalir begitu deras. Yang artinya sebuah perasaan yang saat ini bisa dikatakan agak gundah gulana karena ratunya ini kayak sedih memikirkan kondisi yang ada. Sekalipun kondisi yang ada ini dia ibaratnya sudah berada di sebuah titik kesuksesan karena dilambangkan ratu, tapi ratunya ini ngenes dikarenakan apa yang sudah terjadi saat ini. Kemudian kartu yang kedua ada tonggak awal mengawali sebuah usaha, tapi usaha apa ini? Mari kita lanjut. Dalam hal pekerjaan ya. Selanjutnya untuk semacam healing, pemulihan atas apa yang sudah terjadi, dan dia sudah mendengarkan suara hatinya menimbang-nimbang dengan dalam. Jadi guys, kalau dibilang tulus ya ada tulusnya, tapi kalau dibilang nggak tulus juga ada nggak tulusnya. Karena dia minta maaf juga untuk meredam emosi dari publik karena apa yang sudah dilakukan. Tapi dia juga sudah meminta maaf atas konten yang sudah dibuatnya karena itu juga merugikan dari pihak si kakek, dan atas konten-konten yang dibuatnya selama ini yang sudah mengeksploitasi kemiskinan. Walaupun kontennya judulnya berbagi, temanya berbagi, tapi agak-agak ada sisi yang kurang bagus untuk ditayangkan, yaitu kadang-kadang merendahkan dari si objek orang yang sudah diajak konten itu ya. Makanya itu mohon dimaafkan jika dia sudah berbuat kesalahan dan dia juga sudah menebus karmanya dari apa yang sudah terjadi saat ini, apa yang sudah meledak saat ini merupakan bagian karma yang harus dijalaninya dan dia juga harus membayar karma itu. Makanya kita sebagai netizen, sebagai penonton, maafkan atas apa yang terjadi. Sekalipun ada ketulusan meminta maaf, dia juga ada karena untuk meredam emosi massa. Jadi ya tetap harus kita maafkan. Nggak ada ruginya kita memaafkan seseorang ya. Kakeknya aja sudah memaafkan. Mari kita stop untuk berkomen-komen yang negatif. Kesimpulannya, dia meminta maaf dikarenakan satu, untuk meredam emosi dari netizen atau tindakan-tindakan yang mengarah ke hukum karena ada lembaga yang katanya akan melaporkan ke hak asasi manusia. Jadi untuk meredam itu, untuk meredam amarah yang sudah bergejolak di masyarakat dikarenakan apa yang sudah dilakukannya, yaitu untuk meredam amarah, dan itu sebagai bagian dari karmanya. Jadi apa yang terjadi ini memang bagian dari karmanya, roda berputar, kemudian yang tidak disangka-sangka olehnya pada akhirnya meledak, malah merugikan dirinya sendiri. Maksud hati membuat konten untuk memberi pembelajaran, tapi kenyataannya dia yang diberi pembelajaran oleh semesta. Makanya di sini ada simbol karma, dan di sini juga ada
permintaan maaf juga loh ya, atas konten yang sudah dilakukannya, atas konten yang sudah diperbuat. Makanya kita juga harus meminta maaf. Semoga kedepannya dia lebih hati-hati lagi dalam membuat konten. Jadi bisa dikatakan maafnya ya maaf tulus juga ada, dan juga ada maaf tendensi dikarenakan ini tadi, untuk meredam kemarahan dan untuk memulihkan keadaan. Seperti itu ya teman-teman untuk Mbak Im Wong. Semoga saja kondisi seperti ini bisa dijadikan pembelajaran buat kita untuk menjadikan seseorang yang antara konten dan kehidupan yang real ini bisa berimbang, tidak terlalu jomplang keadaannya yang terjadi seperti saat ini. Begitu didekati orang membutuhkan, malah diomeli seperti itu. Padahal konten-kontennya dulunya dia yang mencari orang yang nggak mampu untuk diberi uang. Giliran ada orang yang nggak punya nyamperin, kenyataannya diperlakukan seperti itu. Itu jadikan pembelajaran buat kita untuk selalu rendah hati, untuk tidak arogan, untuk selalu memandang manusia dan memanusiakan manusia dengan rasa cinta kasih dan kesetaraan ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.